saudara sebangsa dan setanah air, sedulunya nyata dan dunia maya. Kalau beda pendapat, jangan baper, kalau baper jangan sama. Ini opini saya, Sunardi Wirodono, perihal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan. Mendengar bekas Presiden AS Donald Trump ditembak saat kampanye untuk kandidasi pencapresannya, Presiden Republik Indonesia berkomentar, tidak boleh ada kekerasan dalam demokrasi. Omongan normatif. Apakah Presiden tersebut tahu artinya, tahu apa yang diucapkan? Atau hanya mengartikan kekerasan dalam demokrasi itu untuk peristiwa-peristiwa kayak gituan? Bagaimana dengan upaya-upaya jalan kekuasaan yang terstruktur, sistematik, dan masif dalam penggalangan massa untuk memilih pasangan capres, cawapres tertentu? Bagaimana dengan peristiwa politik di Gunung Kidul saat Pilpres 2024, apalagi dengan upaya mengubah aturan untuk keuntungan kepentingannya? Apakah itu bukan kekerasan bagi demokrasi? Kepentingan bisa manipulatif, sebagaimana Hendro Priyono yang konon mbahnya Intel pun bisa menyatakan tidak tahu soal pelanggaran hukum itu. Itu mbahnya Intel. Bagaimana mbahnya Intel wedus? Misal Presiden mengeluarkan aturan boleh menggunakan HGU di IKN selama 190 tahun tanpa persetujuan DPR dan tanpa penguatan dari MK atau MA. Apakah itu bukan kekerasan dalam demokrasi karena kekuasaan eksekutif Presiden dibatasi dengan adanya lembaga legislatif dan yudikatif? Sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama tidak bisa dipercaya. Apakah suara kita didengar atau tidak? Yang ingin saya katakan, ayo sampaikan opinimu. Apa saja, berani saja, tentu argumentasi penting untuk kepentingan bersama, pembelajaran bersama, mencari keseimbangan, bukan membela ini dan itu, kecuali kebaikan bersama. Karena sudah banyak dalam adab formalisme yang berlaku untuk para penganut Asian value, pernyataan normatif harus dikritisi karena outputnya bisa bertolak belakang. Peristiwa penembakan Donald Trump itu ya kemungkinan besar akan berakibat soal penanganan keamanan presiden atau kekuasaan di Indonesia akan makin diperketat. Amerika saja bisa bobol, bagaimana Indonesia? Cuma kalau yang bobol adalah PDN, Pusat Data Nasional, berkali-kali menterinya aman, bahkan anggaran dinaikkan. Apalagi konon yang mau dicopot bisa main ancam, kalau gue dicopot, gue bongkar semua permainan. Kok bisa saling ancam dan saling kunci begitu? Kacau negara ini. Mungkin karena Asian value, PNS korupsi, jalan keluarnya gaji dinaikkan, korupsinya tetap. Kesejahteraan pegawai meningkat karena gaji 13 dan tunjangan dinaikkan. Judi online marah karena duit untuk membeli judi itu ditambah lagi oleh negara.
Untuk tanggung jawab moral ya ngomongnya kayak seorang bapak, jangan main judi online dong. Bukannya bicara soal sistem dan moral, apalagi sistem moral. Praktis-praktis saja, karena tidak ada gagasan yang memimpin, kecuali kepedulian pada elektoral dan approval rating. Protokoler negara yang penuh kecurigaan, lihat pas Pampres kalau sedang mengawal Jokowi yang katanya belusukan kemana-mana. Tindakannya tetap normatif. Normatif militer dengan normatif sipil ya tentu saja berbeda. Kita akan bisa lihat di situ. Itu protokoler negara di sekitaran presiden yang penuh kekhawatiran tadi akan makin ribet. Jokowi saja yang dulu tampak populis dan merakyat dengan belusukan ini menjadi sulit dijangkau. Itu dimulai saat Pilpres 2024. Padahal tidak maju sebagai capres. Apalagi ketika sebagian rakyat waktu itu mungkin bagian dari kaum 16% berani menghadang konvoi presiden dengan mengacungkan 3 jari yang berbeda dengan acungan 2 jari dari mobil kepresidenan. Dari posisi keluarnya pengunjukan jari itu bisa jadi Iriana, istri Jokowi yang mengacungkannya. Meski saja nanti bisa berkilah bahwa yang sedang duduk pada waktu itu adalah misalnya Deddy Corbuzier misalnya. Kalau sudah banyak jawaban-jawaban dari buku penguasa dan kepahitan, yang lebih diperlukan keberanian bertanya mempertanyakan. Apalagi kini semakin verbal, Jokowi bukannya merespons dalam kapasitas kepresidenan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus kepala negara, tetapi lebih banyak terlihat mereaksi komentar-komentar politik baik dari elite partai, rakyat jelantah maupun parlemen, karena sepertinya ia terlibat sebagai bagian dari pemain politik. Lebih-lebih sehabis Pilpres yang masih diperpanjang dengan pilkada. Apalagi pernyataannya berkait aktivitas politik anak dan menantunya. Ya sudahlah, ini masa pancaroba negeri kita Indonesia. Seperempat abad reformasi hanya omong kosong belaka. Demokrasi bisa terbunuh dengan alasan demokrasi pula. Setidaknya dengan bansos antar rakyat bisa beda pendapat. Sayangnya bukan untuk latihan diskusi, apalagi di medsos, untuk mengembangkan diskursus, melainkan ancaman untuk kekerasan dalam pertemanan. Kalau tidak satu pikiran, unfriend, blokir, delete, dan sebagainya. Apalagi dari yang merasa pendapatnya paling benar mutlak sebagaimana ajaran Soeharto, hanya mengenal kebenaran mutlak. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tulis Bung Hatta, wakil presiden kita yang pertama, wapres yang paling asik. Apalagi tulis Bung Hatta lebih lanjut, dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas. Penutupnya, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Emang iblis itu ada ya Bung? Bukannya itu nafsu setan. Suara kita didengar atau tidak, yang ingin saya katakan, ayo sampaikan opinimu. Apa saja, berani saja, tentu argumentasi penting untuk kepentingan bersama, pembelajaran bersama, mencari keseimbangan, bukan membela ini dan itu, kecuali kebaikan bersama. Karena sudah banyak jawaban-jawaban dari buku penguasa dan kepahitan, yang lebih diperlukan keberanian mempertanyakan.
pendapat. Jangan baper, kalau baper jangan sama. Kalau baper jangan sama. Kalau beda pendapat jangan baper. Kalau baper jangan sama. Kalau baper jangan sama.